Shalom adik-adik, selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada Tuhan. Sudah semangat belum untuk memuji Tuhan? Sebelumnya kakak mau dengar suaranya ya. Ada haleluya, ada puji Tuhan. Haleluya, kakak percaya kita semua sudah semangat untuk memuji nama Tuhan. Oleh sebab itu kita mau datang kepada Tuhan, kita mau berdoa kepada Tuhan, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Nyanyikan suatu pujian. Bapa, ku datang padamu. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh ya semuanya. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari katakan dari awal, Bapa-ku datang padamu. Bapa-ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena kami boleh merasakan kebaikan Tuhan sepanjang hari Tuhan, dari pagi hari, siang hari, sore hari, bahkan malam hari. Kasih Tuhan begitu menyertai kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami ada saat pagi hari ini, kami mau datang mengucap syukur kepada Tuhan, kami mau beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan mau mengampuni terlebih dahulu setiap dosa dan pelanggaran kami, dan layakkanlah kehidupan kami Tuhan untuk datang kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan ada di rumah kami masing-masing dan Tuhan hadir untuk memberikan kami sukacita. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Biar nama Tuhan saja dipuji dan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Kami sudah siap, kami mau memuji nama Tuhan, dan kami buka ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita sudah berdoa kepada Tuhan, dan sekarang kita mau persiapkan hati kita untuk memuji nama Tuhan. Kita mau bersuka cita karena apa? Karena Tuhan mengasihi kehidupan kita. Yuk kakak undang semuanya, kita bangkit berdiri di rumah masing-masing. Kita nyanyikan satu pujian yang berkata, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Dengan penuh semangat ya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu,
Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, menikmatimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, menikmatimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Tadi kita sudah menyanyikan pujian yang penuh sukacita yang mengatakan bahwa hanya Tuhan yang membuat sukacita kita menjadi penuh. Sebab itu kita mau menyanyikan satu pujian lagi, kita mau bersyukur, kita mau bersukacita. Karena apa? Karena Tuhan telah memanggil kita untuk menjadi pekerja. Pekerjanya bekerja di ladang Tuhan. Kita nyanyikan sama-sama dengan penuh sukacita dan semangat ya. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, la la la, Yesusku luar biasa. La la la, Dia raja segala raja. La la la, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. La la la, aku dipakai olehnya. La la la, semua amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, la la la, Yesusku luar biasa. La la la, Dia raja segala raja. La la la, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. La la la, aku dipakai olehnya. La la la, semua amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Bukan sembarang pekerja, la la la, Yesusku luar biasa. La la la, Dia raja segala raja. La la la, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. La la la, aku dipakai olehnya. La la
pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Kita sudah memuji nama Tuhan. Sebentar kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyanyikan satu pujian dan kita mau menyatakan kepada Tuhan bahwa kita ingin mencintai Tuhan selamanya. Seperti Tuhan Yesus mencintai kehidupan kita, kita pun mau belajar untuk mencintai Tuhan. Nyanyikan dengan kesungguhan hati. Katakan, aku mau cintai Yesus selamanya. Ku mau cintai Yesus selamanya. Ku mau cintai Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cintai Yesus selamanya. Sesuai dengan rencanamu, akanlah sesuai dengan rencanamu. Kita mau berdoa, kita tutup matanya, lipat tangannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Seperti yang kami nyanyikan di hadapan Tuhan, kami mau mencintai Tuhan selamanya sebagaimana Tuhan mencintai kehidupan kami.
Ajar kami untuk mencintai Tuhan. Kami sudah memuji nama Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan sudah disenangkan oleh pujian yang kami naikkan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan persiapkan hati kami untuk menjadi tanah hati yang paling baik untuk menerima setiap taburan benih firman Tuhan. Dan Engkau pakai guru kami yang akan menyampaikan firman Tuhan. Makasih Tuhan Yesus, kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, halo, apa kabar semuanya? Puji Tuhan, Kak Teni yakin adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Sebelum Kak Teni cerita tentang firman Tuhan, Kak Teni mau ajak nih adik-adik untuk melihat film tentang Tuhan Yesus. Adik-adik mau? Adik-adik udah siap? Duduk yang manis. Yesus dan murid-muridnya berjalan dari tempat makan malam mereka menuju sebuah taman yang sunyi. Yesus berjalan agak jauh ke dalam taman supaya ia bisa berdoa sendirian. Yesus mengajak 3 orang murid terdekatnya yang bernama Petrus, Yakobus, dan Yohanes bersama dengan dia. Yesus meminta mereka untuk menunggu dan berdoa. Yesus ingin berdoa kepada Tuhan, meminta kekuatan, supaya ia bisa menjalani apa yang akan terjadi. Adik-adik, ingat ya, ketika kita akan menghadapi keadaan yang sulit, kita perlu berdoa dan meminta pertolongan Tuhan. Waktu itu sudah malam, dan ketiga murid Yesus sangat lelah. Akhirnya mereka ketiduran. Mereka tidak kuat membuka mata saat berdoa. Yesus membangunkan mereka 2 kali, tetapi mereka kembali tertidur. Pada waktu Yesus membangunkan murid-muridnya ketiga kali, ia berkata, "Marilah kita pergi. Orang yang mengkhianati aku sudah datang." Ketika itu datanglah segerombolan orang membawa obor dan pentungan ke dalam taman. Yudas, salah satu murid Yesus, bersama-sama mereka. Dia mencium pipi Yesus. Itulah tanda agar para prajurit menangkap Yesus. Sesudah mereka menangkap Yesus, kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia."
Dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu? Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Pagi-pagi benar, mereka membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, Engkaukah Raja orang Yahudi? Jawab Yesus, Engkau sendiri mengatakannya. Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, Apakah kamu menghendaki supaya ku bebaskan Raja orang Yahudi ini? Maka mereka berteriak lagi, katanya, Salibkanlah dia! Lalu Pilatus berkata kepada mereka, Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? namun mereka makin keras berteriak. Salibkanlah dia! Dan pada waktu itu, adalah seorang yang bernama Barabas. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Puji Tuhan. Adik-adik, kita sudah lihat film tentang Tuhan Yesus ya. Dari Tuhan Yesus ditangkap, lalu Tuhan Yesus diadili. Di dalam cerita ada satu murid Tuhan Yesus yang ingin memiliki uang banyak. Siapa namanya? Ayo, siapa? Iya benar, namanya Yudas. Nah adik-adik, Yudas ini membantu orang-orang jahat untuk menangkap Tuhan Yesus. Yudas juga memberitahu tempat Tuhan Yesus di mana. Dan dia mencium Tuhan Yesus sebagai tanda agar orang-orang jahat itu tidak salah menangkap orang. Nah adik-adik, coba adik-adik pikir, apa Tuhan Yesus marah terhadap orang-orang yang menangkap Tuhan Yesus? Tidak. Terus apa Tuhan Yesus bersikap kasar pada Yudas? Tidak juga ya adik-adik. Tuhan Yesus diam saja. Sudah Tuhan Yesus ditangkap, Tuhan Yesus dibawa untuk diadili. Loh, kenapa orang-orang itu membawa Tuhan Yesus untuk diadili? Apa Tuhan Yesus bersalah? Tidak, adik-adik. Wah, Tuhan Yesus dibawa, Tuhan Yesus diadili di depan orang banyak sekali. Wah, banyak orang yang berkata tidak benar, berkata bohong mengenai Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya Tuhan Yesus dihukum mati. Apa Tuhan Yesus bertengkar sama mereka? Tidak adik-adik. Tuhan Yesus cuma apa? Tuhan Yesus hanya diam saja. Tapi banyak orang yang berbuat tidak baik. Banyak orang yang mengatakan hal-hal yang tidak baik tentang Tuhan Yesus. Supaya Tuhan Yesus itu dihukum mati. Nah adik-adik, walaupun orang-orang itu sangat keterlaluan, tapi Tuhan Yesus tidak membalas. Karena apa? Karena Tuhan Yesus pembawa damai. Tuhan Yesus itu tidak suka berantem. Tuhan Yesus itu tidak suka marah-marah adik-adik. Tuhan Yesus itu sabar. Tuhan Yesus itu pembawa damai. Nah adik-adik, karena Tuhan Yesus itu pembawa damai, Tuhan Yesus tidak suka marah-marah. Tuhan Yesus juga mau kita sebagai anak Tuhan juga sama seperti Tuhan Yesus. Kita bisa membawa damai di mana saja, di rumah, di sekolah, di lingkungan kita sendiri, dimanapun kita berada, kita mau seperti Tuhan Yesus membawa damai.
tidak suka berantem, tidak suka marah-marah. Ada yang di sini masih suka marah-marah? Tidak ya. Kita mau belajar seperti siapa? Seperti Tuhan Yesus. Siapa yang mau seperti Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Wah, kita semua ya adik-adik, kita semua mau seperti Tuhan Yesus yang pembawa damai, tidak suka marah-marah, tidak suka berkelahi, ya. Terus kayak Tuhan Yesus, walaupun diadili banyak orang, Tuhan Yesus hanya diam saja. Hebat Tuhan Yesus, gitu hebat ya adik-adik, puji Tuhan. Nah, Kak Teni punya ayat hafalan adik-adik. Ayo, yang punya Alkitab di rumah, Alkitabnya kita mau buka sama-sama di dalam Injil Matius 5 ayat yang ke-9. Injil Matius 5 ayat yang ke-9. Kak Teni mau ajak kita sama-sama baca ya dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Amin. Nah, adik-adik, di sini katakan apa? Berbahagia orang yang membawa damai ya. Karena mereka akan disebut siapa? Anak-anak Allah. Nah, kita adalah anak-anak Allah, adik-adik. Makanya kita mau seperti Tuhan Yesus, bisa membawa damai dimanapun kita berada. Haleluya, mau? Puji Tuhan. Yuk, sampai di sini firman Tuhan. Kita mau berdoa, kita mau minta sama Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus beri kita hati seperti Tuhan Yesus, agar kita bisa membawa damai dimanapun kita berada. Yuk kita berdoa, sikap yang baik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada pagi hari ini. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan selalu mengingatkan kami bahwa kami memiliki Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang hebat. Tuhan pemberi damai dimanapun Tuhan berada, dan kami juga Tuhan mau belajar seperti Tuhan Yesus, agar kehidupan kami boleh menjadi damai dimanapun kami berada Tuhan, agar kami tidak suka marah-marah, agar kami menjadi anak yang baik, menjadi anak yang menyenangkan hati Tuhan dan sesama. Terima kasih Tuhan Yesus, tanamkan firman-Mu dalam hati kami, agar kami boleh memberikan buah yang manis yang boleh Tuhan nikmati. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kami alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.